Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai tabs dan editing slide pada PowerPoint. Nah, instruksinya seperti ini. Ini adalah latihan praktik. Bentuk sebuah presentasi berikut. Di sini hanya ada keterangan mengenai font dan font size. Maka hanya memiliki satu text box saja. Jadi setelah membuka PowerPoint, maka yang pertama sekali harus diatur adalah layoutnya. Pilih ke blank, kemudian buka insert, text box, gambarkan dulu text boxnya. Kemudian font dan font size yang mau dipakai adalah Comic Sans MS 32. Maka fontnya ubah ke Comic Sans MS. Font size-nya 32. Kemudian yang mau diketikkan seperti ini. Ini ada nama, _2 Anton. Kalau kita perhatikan dengan jeli ya, untuk nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, ini ratanya satu bagian ini ratanya di sebelah kiri. Lalu _2 ini juga rata pas di _2-nya. Kemudian Anton, pria, jalan, 0. Ini rata di bagian ini, di sebelah kiri juga. Jadi untuk membuatnya maka kita akan menggunakan tabs. Jadi di sini saya akan aktifkan magnifier Windows. Nah, tabs yang mau digunakan ada di posisi ini. Ini namanya adalah left tab. Perhatikan tegaknya saja, tegaknya ada di sebelah kiri, maka ini left tab. Nah, sekarang posisi nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP. Agak masuk ke dalam. Cuma kita tidak tahu ya berapa sentimeter masuknya. Jadi saya akan taksirkan aja, saya akan letakkan left tab-nya di ruler bar seperti ini. Kemudian saya geser ke angka 2. Setelah itu tekan tombol tab yang ada di keyboard dan ketikkan nama. Setelah itu untuk _2 agak jauh. Untuk _2 juga menggunakan left tab. Jadi saya akan munculkan lagi left tab. Saya akan munculkan di posisi ini. Ini hanya untuk memunculkan lambang left tab-nya saja. Jadi di sini saya akan letakkan di posisi 5. Ini hanya sementara saja. Setelah itu tekan tombol tab yang ada di keyboard, _2. Setelah itu untuk Anton, pria, jalan, 0. Ini rata di sebelah kiri. Jadi gunakan juga left tab. Nah, kapan kita memutuskan menggunakan left tab atau tidak, ya tergantung kepada ratanya itu di kiri atau tidak. Kalau ratanya di kiri, gunakan left tab. Setelah itu tekan tombol tab, kemudian ketikkan Anton. Nah, yang selanjutnya, di bawahnya jenis kelamin _2 pria. Jadi cara membuatnya, enterkan dulu. Setelah di enter, posisi kursor ada di sebelah kiri ya, tekan tab. Lalu ketikkan jenis kelamin, tab lagi, _2, tab lagi, pria. Enterkan. Kemudian alamat. Setelah di enter, tekan tab, ketikkan alamat. Setelah itu tekan tab, _2, tab lagi, JL, titik. Jalan Brigjen K. Tamso nomor 15 Medan.
Jadi setelah titik spasi break titik spasi gen titik lalu spasi Katamso nomor titik 15 spasi Medan. Nah, untuk Medan ini posisinya ini berada di sebelah kiri ya, harusnya itu sejajar, harus di bawah J. Jadi cara mengaturnya begini. Di ruler bar ini ada first line indent, lalu di bawahnya ada hanging indent. Nah, hanging indent yang segitiga bawah ini kita geser masuk seperti ini, menempel di left tab untuk bagian ketiga ini ya, untuk left tab yang ketiga ini seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan di file latihan praktik, nomor ini ada di bawah nomornya, bukan Medan yang di bawah ya. Jadi di sini saya akan mengatur lebar ukuran dari text box-nya supaya nomor bisa pindah ke bawah. Nah, seperti ini. Setelah itu, posisi kursor di belakang N, enterkan. Nah, kursor sekarang berada di sebelah kiri. Tekan Tab. Kemudian ketikkan nomor HP titik 2. Setelah nomor HP, tekan tab titik 2, tab lagi. Kemudian ketikkan nomor HP-nya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, yang mau dibuat ini. Ini ada prestasi penjualan. Jadi posisi kursor ada di belakang 0. Nah, sekarang kalau kita perhatikan nomor HP dengan nomor HP dengan prestasi penjualan ini ada jarak yang agak lebar. Jadi jaraknya itu harus diatur. Jadi pada saat posisi kursor ada di belakang 0 seperti ini, maka kita harus membuka paragraf. Kemudian yang mau diatur yaitu spacing afternya. Ini saya naikkan jadi 18 poin. Dan oke, saya enterkan dulu. Nah, jadi antara kursor dengan nomor HP sudah ada jarak. Kemudian saya ketikkan prestasi penjualan. Titik 2. Nah, setelah itu yang harus diperhatikan ini prestasi penjualan dengan Januari. Di sini jaraknya sempit. Jadi yang mau diatur adalah buka kembali paragraf, spacing afternya jadikan 0. Kemudian baru saya enterkan. Nah, yang berikutnya untuk Januari ini ada 3 bagian, Januari, Februari, Maret, kemudian titik 2. Setelah itu ada angka 145,78, cuma pemisah desimalnya ini pakai tanda titik ya, bukan koma. Nah, sekarang untuk bagian pertama dulu. Januari, Februari, Maret. Ini posisinya kalau dilihat secara sekilas ini terjadi pada rata tengah ya. Rata tengahnya kalau kita lihat dari J sampai I di sekitar ini huruf U, ini JAN, ARI, berarti di tengahnya U. U ini ada di bawah I. Jadi yang mau dipakai adalah center tab. Ini saya ubah, saya klik ini menjadi center tab seperti ini. Nah, sebelumnya ini di sini masih ada pengaturan tab yang tadi dibuat ya. Jadi ini harus dihapus. Cara menghapusnya sangat gampang sekali. Dia klik kiri di sini, buangkan aja ke bawah seperti ini. Ini juga klik kiri, buangkan ke bawah.
Kemudian yang ini juga klik kiri, buangkan ke bawah. Lalu ini geser aja masuk ke dalam. Seperti ini kembali. Nah, sekarang untuk center tabnya begini. Jadi saya munculkan center tabnya di sini di angka 1. Ini saya lihat ini posisi garis putus-putusnya ya. Ini sebagai patokan huruf U. Huruf U ada di bawah I. Jadi saya buat seperti ini dulu. Nah, setelah itu saya tekan tombol tab, kemudian ketikkan Januari. Setelah Januari ada titik 2 di sini. Titik 2-nya di bawah A. Seperti ini ya, di bawah A. Jadi cara membuatnya saya pakai left tab, ini saya klik. Ini kalau tegaknya di sebelah kanan seperti ini namanya adalah right tab. Tab rata kanan. Kemudian kalau klik lagi, ini ada tegaknya di tengah lalu ada satu titik di sebelah kanan. Ini adalah decimal tab atau tab rata desimal. Dan saya klik lagi menjadi left tab. Ini yang mau dipakai. Jadi posisinya itu di bawah titik 2-nya itu di bawah huruf A. Jadi cara membuatnya saya klik dulu di sini sebagai panduannya saja ya, berarti di bawah A di sini. Nah, kemudian tekan tab titik 2. Setelah itu ada angkanya ini kalau diperhatikan ini ratanya di titik pemisah desimal. Jadi supaya rata di titik pemisah desimal maka perlu menggunakan decimal tab. Ini titiknya ini ada titik 2, titik 2-nya ini di bawah 5, agak ke kanan dikit dari titik 2 dari nomor HP. Jadi cara membuatnya gini. Aktifkan dulu decimal tab, ini diklik, ini center tab, right tab yang ini decimal tab. Lalu munculkan di sini agak jauh dikit dari titik 2 di sini, sekitar di sini. Kemudian tekan tab. Lalu yang mau diketikkan 145.78. 145.78 seperti ini. Kemudian enterkan, tab lagi, Februari, ketikkan dulu Februari, tab, titik 2, tab lagi. Kemudian ketikkan angkanya. Kemudian enterkan. Setelah di enter tekan tab dulu, baru ketikkan Maret, tab lagi, titik 2, tab lagi. Setelah itu ketikkan angkanya. Seperti ini. Yang selanjutnya antara Maret dengan dibuat oleh, ini ada jaraknya. Nah, untuk jaraknya atur dari paragraf. Spacing afternya saya berikan 18 poin. Kemudian oke kan, enter. Nah, ini udah ada jaraknya. Setelah ada jaraknya, ini pengaturan tab ini tidak dipakai lagi. Jadi hilangkan seperti tadi. Klik kiri tahan di center tab ini, buangkan aja ke bawah. Kemudian ini di left tabnya juga buangkan ke bawah. Kemudian decimal tabnya juga buangkan ke bawah. Seperti ini. Jadi di rule bar sudah bersih, tidak ada lambang tab lagi. Selanjutnya dibuat oleh sales manager. Nah, satu bagian ini ratanya di kanan. Jadi ini memiliki tab rata kanan atau right tab. Di komanya itu di bawah, sekitar di bawah K ya. Ini di bawah K dari kata katamso. Jadi cara membuatnya saya akan aktifkan dulu right tab. Ini saya klik jadi left tab, center tab, right tab. Ini yang mau dipakai. Jadi saya munculkan dulu di posisi ini di rule bar. Ini saya klik kiri tahan, ini titik-titiknya saya geser ke kanan.
posisi di bawah K seperti ini. Kemudian saya tekan tombol Tab, kemudian ketikkan dibuat oleh koma. Nah, setelah koma, saya cek dulu ke paragraf. Ini afternya, spacing afternya harus dinolkan dulu. Kemudian oke kan, kemudian baru enter. Nah, posisi kursor ada di sebelah kiri ini, tekan tab supaya berada di posisi right tab ini. Kemudian yang mau diketikkan adalah sales manager. Nah, sekarang untuk slide-nya ini sudah selesai dirancang. Jadi sekarang untuk magnifier-nya saya close-kan dulu. Nah, ini slide-nya sudah selesai dirancang, tinggal saya geser posisi text box-nya supaya agak ke tengah. Nah, yang mau dibuat sekarang gini. Selanjutnya seperti ini. Bentuk kopi dari slide ke 1. Di sini ada slide ke 1. Untuk membentuk kopinya, klik kanan, copy. Lalu hasilnya, mouse pointer di bawah slide ke 1 ini, di sini, klik kanan, paste. Ambil yang ini ya. Keep source formatting. Seperti ini. Atau kalau tidak mau keep source formatting, kita dapat menggunakan Ctrl V. Ctrl V untuk menampilkan hasil pengkopian. Selanjutnya, berikan theme untuk slide kedua. Theme-nya seperti ini. Ini aktifnya di slide 1, ini slide kedua. Untuk memberikan theme, maka buka di bagian desain, ini ada tulisan themes. Ini ada tombol more. Ini diklik dulu. Nah, theme-nya bervariasi. Jadi sebagai contoh, misalkan saya ambil yang ini. Slice. Jadi kalau kita mau memberikan theme, ini harus klik kanan dulu. Ini ada apply to all slide, berarti theme-nya ini berlaku untuk keseluruhan slide. Apply to selected slides, berarti theme-nya ini hanya untuk slide yang kita atur saja. Jadi saya pilih apply to selected slides, karena saya mau memberikan theme ini untuk slide kedua saja. Seperti ini. Selanjutnya, bentuk copy dan duplicate dari slide kedua. Nah, kalau kita mau mengcopy, ini klik kanan copy. Lalu untuk hasilnya, klik aja di bawah slide kedua ini. Tadi awalnya begini, klik aja di bawah slide kedua, kemudian Ctrl V. Nah, ini hasil pengkopiannya muncul. Jadi di sini kita harus mengingat ya, Ctrl C, ini shortcut untuk mengcopy, shortcut key-nya. Lalu Ctrl V, ini shortcut key untuk menampilkan hasil pengkopian atau paste. Selanjutnya untuk duplikat dari slide kedua begini, klik kanan, duplicate slide. Hasilnya begini. Berikutnya, pindahkan slide keempat menjadi slide kedua. Nah, sekarang untuk memindahkan slide keempat menjadi slide kedua ya. Ini posisi slide keempat, naikkan aja ke atas. Ini dalam 3, ini jadi 2, seperti ini. Ya, jadi urutannya udah berubah. Nah, sekarang kita dapat mengkombinasikan ya antara theme dengan warna background. Sebagai contoh, saya akan ambil di slide ketiga. Di slide ketiga ini, saya akan kombinasikan dengan background. Ini ada format background. Saya pakai
gradient, saya pakai picture or texture fill seperti ini. Ini ada teksturnya, saya pilih yang ini saja. Nah, jadi di sini ada perbedaan ya kalau kita mau menggunakan theme dengan background ya. Di sini theme-nya ini garis yang di sini, garis seperti arsiran ini tetap muncul. Sedangkan warnanya ini sudah berubah. Jadi kalau misalkan saya copy, ini klik kanan, copy, kemudian saya paste di bagian bawah ini ada keep source formatting, ini maksudnya begini. Seperti ini. Jadi format yang ada di slide ini akan tercopy. Tapi kalau saya cuma pilih ini use destination theme seperti ini. Jadi di sini harus bisa dibedakan ya. Antara sewaktu paste itu ada dua pilihan. Keep source formatting dengan use destination theme. Kalau use destination theme, maka yang muncul hanya theme-nya aja. Kalau keep source formatting berarti formatnya yaitu warna background-nya juga tercopy. Jadi kalau saya coba lagi ya, saya klik kanan, copy, kemudian saya paste. Nah, ketika saya paste, ya munculnya ini ya, theme-nya ini yang muncul. Kalau saya duplicate, maka muncul ini, keep source formatting-nya ikut. Jadi di sini kita dapat mengambil kesimpulan perbedaan copy dan duplicate. Kalau copy, ini untuk mengcopy theme. Sedangkan duplicate ini digunakan untuk mengcopy theme dan formatting pada slide. Seperti ini ya. Ini hasil dari duplicate. Lalu yang ini hasil dari copy. Copy, duplicate. Jadi di sini nampak bedanya antara duplicate dan copy. Demikianlah untuk pembelajaran online pada hari ini dan sampai jumpa pada pembelajaran online berikutnya. Terima kasih.